Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait radar dan ARPA simulator dalam navigasi. Radar dan ARPA simulator adalah perangkat yang digunakan untuk melatih navigator dan pelaut dalam mengoperasikan sistem radar dan ARPA di kapal. Simulator ini mensimulasikan kondisi nyata di laut, memungkinkan pelaut untuk berlatih mendeteksi, melacak, dan menghindari tabrakan atau tubrukan dengan kapal lain sesuai dengan regulasi Colrex 1972. Radar atau Radio Detection and Ringing adalah alat navigasi yang menggunakan gelombang radio untuk mendeteksi objek, mengukur jarak, dan menentukan arah objek tersebut. Radar sangat penting dalam navigasi kapal, terutama dalam kondisi visibilitas rendah seperti kabut, hujan, dan malam hari. Beberapa fungsi radar dalam navigasi: yang pertama, mendeteksi objek di sekitar kapal seperti kapal lain, pulau, pelampung, atau rintangan. Yang kedua, mengukur jarak dengan arah objek, membantu dalam perencanaan jalur navigasi. Yang ketiga, membantu pergerakan kapal lain untuk menghindari resiko tubrukan. Yang keempat, membantu dalam navigasi pelabuhan dan perairan sempit. Sedangkan ARPA atau Automatic Radar Plotting Aid adalah sistem tambahan pada radar yang secara otomatis melacak dan memprediksi pergerakan kapal lain, memberikan informasi mengenai risiko tubrukan. Untuk fungsi dari ARPA, yang pertama, mengunci target dan melacak pergerakan kapal lain secara otomatis. Yang kedua, menghitung data navigasi seperti kecepatan, arah, dan titik pertemuan kapal lain dengan kapal kita. Yang ketiga, menampilkan informasi CPA atau Closest Point of Approach, yaitu jarak terdekat antara dua kapal jika tidak ada perubahan haluan atau kecepatan. Yang ketiga, menampilkan TCPA atau Time to CPA atau Closest Point Approach, yaitu perkiraan waktu sebelum dua kapal mencapai CPA. Yang kelima, memberikan alarm peringatan dini jika ada kemungkinan tubrukan. Jadi keuntungan menggunakan ARPA: yang pertama, meningkatkan efisiensi pemantauan radar. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan cepat dalam situasi kritis. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia dalam menilai risiko tubrukan. Adapun manfaat simulator dalam pelatihan: yang pertama, mengurangi risiko kesalahan navigasi di laut nyata. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca dan menganalisis radar dan ARPA. Yang ketiga, mematuhi standar pelatihan internasional seperti STCW atau Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarer. Pada gambar terdapat diagram yang merupakan alur pengambilan keputusan dalam navigasi kapal berdasarkan International Regulation for Prevention Collision at Sea atau Colrex 1972. Diagram ini menggambarkan proses yang harus dilakukan oleh seorang navigator untuk memastikan keselamatan pelayaran dan menghindari tubrukan di laut. Lookout pada Rule 5, kewaspadaan atau pengamatan. Untuk definisi, setiap kapal harus selalu menjaga pengawasan yang baik melalui penglihatan, pendengaran, serta alat bantu navigasi lainnya seperti radar dan AIS. Tujuan untuk mendeteksi kapal lain, objek terapung, atau bahaya navigasi sejak dini. Metode pengawasan: yang pertama, pengamatan visual menggunakan teropong dan mata telanjang. Yang kedua, memantau suara melalui radio komunikasi atau alat pendeteksi bunyi. Yang ketiga, penggunaan alat navigasi elektronik seperti radar, Automatic Identification System atau AIS, dan ekosonder. Untuk risk assessment pada aturan 7, yaitu penilaian risiko, definisi yaitu menentukan apakah ada risiko tubrukan berdasarkan informasi dari pengamatan dan alat bantu navigasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan: yang pertama, bearing tetap atau hampir tetap terhadap kapal lain dalam jarak yang semakin dekat. Yang kedua, jarak kapal lain terutama jika terlalu dekat. Yang ketiga, kecepatan dan arah kapal lain, apakah ada kemungkinan lintasan bertubrukan. Yang keempat, kondisi lingkungan seperti cuaca, arus, dan visibilitas. Identifikasi risiko: jika tidak ada risiko tubrukan, maka kapal dapat melanjutkan perjalanan seperti biasa. Jika ada risiko tubrukan, tindakan harus segera diambil. Untuk risk occlusion, Rule 8, tindakan menghindari tubrukan.
Definisi: jika risiko tubrukan terdeteksi, kapal harus mengambil tindakan yang tepat, cepat, dan efektif. Jenis tindakan yang pertama, perubahan kecepatan, yaitu mengurangi atau meningkatkan kecepatan untuk menghindari pertemuan langsung. Yang kedua, perubahan arah, mengubah jalur pelayaran untuk menjauh dari kapal lain. Yang ketiga, komunikasi dengan kapal lain menggunakan radio VHF atau sinyal lampu untuk memastikan koordinasi navigasi. Yang keempat, mengikuti aturan prioritas navigasi seperti aturan kapal yang harus memberi jalan, giveaway, atau kapal yang memiliki hak utama atau stand on. Jadi, diagram ini menunjukkan proses pengambilan keputusan dalam navigasi berdasarkan aturan Colrex 1972 yang bertujuan untuk yang pertama, memastikan pengawasan terus-menerus di laut. Yang kedua, menilai apakah ada risiko tubrukan dengan kapal lain. Yang ketiga, mengambil tindakan cepat dan tepat jika ditemukan risiko tubrukan. Yang keempat, mematuhi aturan internasional agar pelayaran tetap aman. Dengan menerapkan prosedur ini, navigator dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut dan menjaga keselamatan kapal serta awaknya. Pada diagram menggambarkan proses pemantauan dan pengambilan keputusan oleh perwira jaga navigasi, officer on watch atau dinas jaga, dalam menentukan apakah ada risiko tubrukan kapal serta tindakan yang harus dilakukan jika risiko tersebut ada. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap bagian diagram. Yang pertama, dinas jaga, officer on navigational watch. Perwira jaga navigasi bertanggung jawab atas keselamatan navigasi kapal. Dalam tugasnya, perwira jaga harus melakukan serah terima jaga atau handover watch, memastikan semua informasi terkait kondisi kapal dan lingkungan sekitarnya telah diketahui sebelum memulai berjaga. Berikutnya, tetap dalam pengawasan on watch, memantau kondisi kapal, lingkungan sekitar, dan jalur navigasi. Selanjutnya, menggunakan peralatan navigasi, navigational equipment, memanfaatkan radar, AIS, dan alat bantu navigasi lainnya untuk menghindari bahaya. Dari tugas ini, perwira jaga akan melakukan dua kegiatan utama. Yang pertama, navigasi kapal, yaitu menjaga kapal tetap berada pada jalur yang aman sesuai dengan rencana pelayaran. Yang kedua, menghindari tubrukan, yaitu menganalisis situasi lalu lintas laut dan mengambil tindakan untuk mencegah tubrukan. Yang kedua, identifikasi resiko tubrukan, risk of collision navigation. Setelah memantau situasi navigasi, perwira jaga harus menilai apakah ada risiko tubrukan dengan kapal lain. Jika tidak ada risiko tubrukan, no risk, maka kapal dapat terus berlayar tanpa perlu melakukan perubahan. Jika ada risiko tubrukan, tindakan pencegahan harus dilakukan berdasarkan aturan pencegahan tubrukan di laut, Colrex aturan 8, yaitu action to avoid collision. Yang ketiga, risiko tubrukan dan tindakan pencegahan. Ketika risiko tubrukan telah dikonfirmasi, perwira jaga harus segera mengambil langkah untuk menghindari dengan cara yang pertama, mengubah kecepatan kapal, altering speed, yaitu memperlambat atau mempercepat laju kapal untuk menghindari tubrukan. Yang kedua, mengubah haluan kapal, altering course, yaitu mengubah arah kapal untuk menghindari kapal lain atau rintangan di jalur pelayaran. Keputusan yang diambil harus berdasarkan situasi navigasi yang terjadi, mempertimbangkan jarak kapal lain, kecepatan, serta kondisi cuaca dan arus laut. Aturan mengemudi dan berlayar, steering and sailing rules. Bagian B, peraturan ini mengatur bagaimana kapal harus dikemudikan dan berlayar untuk menghindari tubrukan, sesuai dengan kondisi visibilitas dan situasi yang dihadapi di laut. Bagian 1, operasi kapal dan kondisi visibilitas apapun. Aturan 4, yaitu penerapan. Bagian ini berlaku untuk semua kapal di semua kondisi visibilitas. Aturan 5, pengawasan atau lookout. Setiap kapal harus selalu melakukan pengawasan yang memadai menggunakan penglihatan, pendengaran, dan alat bantu navigasi lain untuk mendeteksi potensi bahaya di sekitarnya. Aturan 6, kecepatan aman atau safe speed. Kapal harus berlayar dengan kecepatan aman
sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari tubrukan dengan mempertimbangkan lalu lintas, kondisi cuaca, visibilitas, serta kemampuan kapal. Aturan 7, risiko tubrukan, risk of collision, harus dilakukan penilaian yang cermat terhadap kemungkinan tubrukan dengan kapal lain. Jika ada keraguan, risiko tubrukan harus dianggap ada. Aturan 8, tindakan menghindari tubrukan, action to avoid collision. Jika ada risiko tubrukan, tindakan harus dilakukan segera dan efektif untuk menghindarinya dengan mempertimbangkan keselamatan dan kondisi lalu lintas laut. Aturan 9, alur pelayaran sempit, narrow channel. Kapal yang berlayar dalam alur pelayaran sempit harus tetap berada di sisi kanan alur dan memberi prioritas kepada kapal dengan ukuran lebih besar yang memiliki keterbatasan manuver. Aturan 10, skema pemisahan lalu lintas, Traffic Separation Scheme, TSS. Kapal yang berlayar dalam skema pemisahan lalu lintas harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk masuk dan keluar skema dengan cara yang aman, serta tidak melintasi jalur utama secara sembarangan. Bagian 2, operasi kapal yang saling melihat satu sama lain. Aturan 11, penerapan. Aturan dalam bagian ini berlaku untuk kapal yang dapat melihat satu sama lain secara langsung. Aturan 12, kapal layar, sailing vessel. Menentukan hak jalan antara kapal layar berdasarkan arah angin. Kapal layar dengan angin di sisi kiri harus memberi jalan kepada kapal layar dengan angin di sisi kanan. Aturan 13, menyalip atau overtaking. Kapal yang menyalip kapal lain harus selalu menghindari kapal yang disalip dan tetap berada dalam posisi yang aman. Aturan 14, situasi berhadapan langsung, head-on situation. Jika dua kapal bermotor berhadapan langsung, keduanya harus berbelok ke kanan untuk menghindari tubrukan. Aturan 15, situasi memotong, crossing situation. Jika dua kapal bermotor berpotongan jalur, kapal yang berada di sebelah kanan harus diberikan prioritas. Aturan 16, kapal yang harus mengalah, action by giveaway vessel. Kapal yang harus mengalah harus mengambil tindakan dini dan jelas untuk tetap berada dalam jarak aman dari kapal lain. Aturan 17, kapal yang berhak jalan, action by stand on vessel. Kapal yang memiliki hak jalan harus tetap mempertahankan jalurnya, tetap siap mengambil tindakan jika diperlukan untuk menghindari tubrukan. Aturan 18, tanggung jawab antara kapal, responsibility between vessel. Menentukan kapal mana yang harus menghindari dalam berbagai situasi, termasuk interaksi antara kapal layar, kapal bermotor, kapal nelayan, dan kapal dengan keterbatasan manuver. Bagian 3, operasi kapal dalam visibilitas terbatas, yaitu aturan 19. Dalam kondisi visibilitas terbatas, yaitu kabut, hujan lebat, atau malam gelap, semua kapal harus berlayar dengan kecepatan aman dan menggunakan suara serta radar untuk mendeteksi kapal lain. Jika ada risiko tubrukan, tindakan harus diambil dengan menghindarinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas Jaga Laut, Officer on Navigational Watch, kita akan membahas terkait dengan radar plotting, di mana tujuan pelaksanaan radar plotting adalah untuk menentukan yang pertama, titik pendekatan terdekat, closest point of approach atau CPA, terhadap target dan waktu terjadinya atau TCPA. Yang kedua, haluan dan kecepatan target. Yang ketiga, sudut pendekatan dan aksi tindakan menghindari bahaya tubrukan. Tahapan pelaksanaan, plot haluan kapal, plot posisi target sesuai dengan pengamatan, tentukan CPA dan TCPA-nya, tentukan pergerakan relatif target, haluan dan kecepatan, tentukan jarak yang ditempuh kapal selama durasi pengamatan, dan terakhir, tentukan pergerakan target, haluan, dan kecepatan. Bagian A menentukan CPA dan TCPA pada radar plotting. Langkah pelaksanaan yang pertama, tentukan display mode, ship head up dan north head up, plot haluan kapal dan kecepatan. Pastikan radar mode, tentukan apakah baringan sejati atau relatif. Langkah kedua, plot posisi target yang diamati sesuai waktu, baringan, dan jarak. Plot dan berikan nama. Yang pertama,
O, yang kedua A aksen, dan yang ketiga adalah A. Tarik garis yang menghubungkan titik O ke A. OA adalah arah relative target, DRM direction of relative movement of target, dan merupakan vektor kecepatan relatif target selama durasi pengamatan. Langkah ketiga, dari titik pusat C, tariklah garis yang memotong DRM tegak lurus pada titik P. CP sama dengan CPA. Lakukan pengukuran jarak CP pada skala. CP adalah jarak terdekat saat kapal berpapasan dengan target, disebut dengan CPA. Langkah keempat, tentukan jarak AP dan OA untuk kemudian dilakukan pembandingan guna menentukan TCPA. Lakukan pengukuran jarak PA pada skala. PA adalah jarak yang akan ditempuh target untuk mencapai posisi P. Adapun rumusnya, TCPA sama dengan PA per OA dikali durasi observasi ditambah last observasi. Bagian B menentukan haluan kecepatan relatif target. Langkah pelaksanaan yang kelima, menentukan haluan dan kecepatan target secara relatif. Yang diplot adalah OA sama dengan vektor jarak kecepatan target secara relatif selama durasi observasi dilakukan. Perpanjangan garis yang menghubungkan O ke A sehingga OA sama dengan DRM atau arah relatif target yang diobservasi. Yang dilakukan pengukuran pada busur derajat untuk menentukan besar sudut haluan relatif target atau DRM. Pengukuran jarak OA pada skala, yaitu OA sama dengan vektor kecepatan target selama durasi observasi. Adapun rumusnya, jarak OA sama dengan durasi observasi per 60 menit dikali V real target. V real target sama dengan jarak OA dikali 60 menit per durasi observasi menghasilkan kecepatan dalam satuan knot. Langkah ke-6, tentukan jarak yang ditempuh kapal selama durasi observasi. OW sama dengan vektor jarak atau kecepatan kapal selama durasi observasi dilakukan. OW, vektor atau jarak yang telah ditempuh kapal selama durasi observasi dilakukan, ditentukan dengan cara OW sama dengan durasi observasi per 60 dikali V kapal. Tariklah garis vektor OW dari titik observasi pertama yaitu titik O. Langkah 7 menentukan haluan dan kecepatan target. WA sama dengan vektor jarak atau kecepatan target secara relatif selama durasi observasi dilakukan. Perpanjangan garis yang menghubungkan W ke A sehingga WA sama dengan haluan target. Yang dilakukan pengukuran pada busur derajat untuk menentukan besaran sudut haluan target. Pengukuran jarak WA pada skala WA sama dengan vektor kecepatan target selama durasi observasi. Dengan rumus jarak WA, durasi observasi per 60 menit dikali V target. V target sama dengan jarak OA dikali 60 menit per durasi observasi sama dengan knot. Langkah 8, menentukan aspek sudut antara haluan target A dan baringan A. Sampel latihan 1A, plotting calculation, CPA sama dengan CP sama dengan 0 nautical mile, risk of collision. Untuk TCPA-nya dengan rumus PA per OA dikali durasi observasi ditambah last observasi, di mana diketahui OA sama dengan 4 nautical mile, PA sama dengan 7.6 nautical mile, menghasilkan TCPA sama dengan 12.35 menit ship mean time-nya. Untuk on ship movement OW selama durasi observasi dengan rumus durasi observasi per 60 menit dikali V kapal. Diketahui haluan utara kecepatan 15 knot, didapatkan OW sama dengan 3 nautical mile. Untuk relative movement of target OA dengan rumus jarak OA sama dengan durasi observasi per 60 menit dikali V real target, atau V real target sama dengan jarak OA dikali 60 menit per durasi observasi, mendapatkan kecepatan dalam satuan knot. Kita ketahui bahwa OA sama dengan 4 nautical mile, DRM sama dengan 225 derajat,
dan menghasilkan viral targetnya sama dengan 20 knots. Sedangkan movement of target atau WA dengan rumus durasi observasi per 60 menit dikali V target, atau V target sama dengan jarak OA dikali 60 menit per durasi observasi. Kita ketahui bahwa WA sama dengan 3 nautical mile, haluan target sama dengan 280 derajat, V target sama dengan 15 knot yang kita dapatkan. Sampel latihan 1B1, plotting calculation. Calculating data target, CPA sama dengan 0 nautical mile, OA sama dengan 4 nautical mile, PA sama dengan 7.6 nautical mile. Untuk TCPA sama dengan pukul 12:35 menit mean time. Untuk movement of target relatif, OA sama dengan 4 nautical mile, DRM 225 derajat, V relatifnya sama dengan 20 knots. Sedangkan true-nya WA sama dengan 3 nautical mile, target course-nya 280 derajat, V target sama dengan 15 knot. Risk of collision menentukan sudut perubahan haluan dengan CPA ditentukan. Diinginkan kapal berpapasan dengan CPA 2 nautical mile. Berapa sudut perubahan pada haluan? Yang pertama, tentukan lingkaran CPA 2 nautical mile dari pusat radar pada huruf C. Yang kedua, dari posisi observasi terakhir A, tariklah garis lurus DRM baru yang menyinggung sisi lingkaran CPA baru, bersinggungan pada titik P. Yang ketiga, buatlah lingkaran dengan titik pusat lingkaran adalah W, dan dari OA hingga memotong DRM baru di titik O1. Keempat, ukurlah sudut OW-O1 adalah sudut perubahan haluan yang perlu dilakukan untuk kapal mendapatkan CPA dengan besaran 2 nautical mile. Kelima, dari proyeksi untuk mendapatkan CPA 2 nautical mile, kapal perlu merubah haluan ke kanan sebesar 26 derajat. Sampel latihan 1B2, menentukan CPA atas perubahan haluan yang dilakukan. Melakukan perubahan haluan pada sudut tertentu dan menentukan CPA. Yang pertama, tentukan sudut perubahan, misalkan perubahan haluan sebesar 30 derajat ke kanan. Yang kedua, titik W ditarik garis vektor kapal dengan sudut haluan baru. Vektor tersebut sebanding dengan durasi observasi, yaitu sepanjang lengan W ke O1. Yang ketiga, dari titik O1 tariklah garis yang menghubungkan O1A. Garis ini adalah merupakan DRM baru setelah dilakukannya perubahan pada haluan. Yang keempat, melalui titik pusat C, tariklah garis yang memotong DRM baru tegak lurus di titik P. Ukurlah panjang lengan CP, di mana CP adalah CPA baru setelah perubahan haluan. Yang kelima, dari proyeksi, dengan perubahan haluan sebesar 30 derajat ke kanan, diperoleh CPA 2.3 nautical mile. Sampel latihan 2A, plotting calculation, di mana CPA CP sama dengan 1 nautical mile. Insufficient clearance as CPA 1.0 nautical mile. Untuk TCPA dengan rumus PA per OA dikali durasi observasi ditambah las observasi, diketahui OA sama dengan 4.1 nautical mile, PA sama dengan 7.6 nautical mile. Didapatkan hasil TCPA sama dengan pukul 18:34 shipment time-nya. On-ship movement OW selama durasi observasi dengan rumus durasi observasi per 60 menit dikali V kapal, diketahui haluan utara dengan kecepatan 20 knot menghasilkan OW sama dengan 4 nautical mile. Untuk relative movement of target OA dengan rumus durasi observasi per 60 menit dikali varial target, atau varial target sama dengan jarak OA dikali 60 menit per durasi observasi. Diketahui OA sama dengan 4.1 nautical mile, DRM sama dengan 264 derajat,
dan didapatkan viral target sama dengan 20.5 knots. Untuk movement of target WA dengan rumus durasi observasi per 60 menit dikali V target sama dengan jarak OA dikali 60 menit per durasi observasi. Diketahui WA sama dengan 5.4 nautical mile, haluan target sama dengan 314 derajat, V target yang didapatkan sama dengan 28.5 knots. Untuk permintaan CPA dengan perubahan haluan 30 derajat ke kanan, di sini didapat sebesar 2 nautical mile. Permintaan CPA dengan perubahan kecepatan, di mana perubahan menjadi 10 knots, CPA yang didapatkan sebesar 2.7 nautical mile. Menjadi perhatian, diperlukan 6 menit waktu untuk mencapai kecepatan yang diinginkan yaitu 10 knot, sehingga target bergeser ke A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah.